أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada hari ini baik di negeri kita, sebagian dari wilayah negeri kita yang tercinta ini, sebagian dari muslimin yang ada di negeri ini melaksanakan sholat Id. Adapun sebagian yang lainnya mungkin mereka akan melaksanakannya esok pagi. Perbedaan yang seperti ini sudah berlangsung lama, jadi tidak ada masalah. Siapa yang yakin kepada yang dia yakini, silahkan dia jalani. Yang tidak yakin, silahkan dia meninggalkannya. Ayuhan nas, ayuhal muslimun, pada hari yang sama, pada hari ini juga, saudara-saudara kita yang ada di Mekah yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka pun pada hari ini melaksanakan seperti yang kita laksanakan pada pagi ini, yakni menunaikan menunaikan sholat, kemudian mereka tawaf untuk penutupan acara haji mereka, dan dilanjutkan dengan menyembelih, kemudian lalu mereka melempar jumroh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap tahun kita melaksanakan sholat Id. Setiap tahun kita melaksanakan ibadah menyembelih kurban. Untuk apa ini kita lakukan? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau, para sahabat beliau, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, wahai Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan ibadah kurban ini? Rasul SAW menjawab, sunnata abikum Ibrahim. Apa yang kita lakukan setiap tahun bagi yang beribadah haji, menunaikan ibadah haji, bagi yang salat Id dan menyembelih kurban, mereka melaksanakan salat Id dan menyembelih kurban. Itu semuanya adalah sunnah nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka para sahabat bertanya lagi, wa malana fiha ya Rasulullah, dan apa yang akan kami dapatkan untuk itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, likulli syidin hasanatun, untuk setiap bulu dari binatang kurban yang kamu korbankan, kamu atau kalian mendapatkan satu hasanah. Bapak, ibu, para muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa hidup ini diadakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Jadi urusan yang paling penting bagi kita semua, orang-orang yang mengaku beriman ini, adalah menjalani hidup ini dengan beribadah kepada Allah. Kalau pagi hari ini kita menunaikan salat Id, setelah tadi pagi kita menunaikan salat subuh, maka nanti kita akan menunaikan salat zuhur, kemudian salat asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Setiap hari itu kita lakukan. Janganlah sampai ada di antara kita meninggalkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah dengan alasan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah sampai melalaikan kalian, amwalukum, urusan harta benda kalian, wa auladukum, dan urusan anak-anak kalian, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah, dari menunaikan salat, dari beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran dan seterusnya.
Wa may yaf'al dzalika, dan siapa saja yang berbuat seperti itu di antara kalian wahai orang-orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu para muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengaku beriman, bukan untuk orang-orang yang tidak beriman dan bukan untuk orang-orang kafir. Ini untuk kita semua ayat ini. Janganlah sampai urusan harta benda kalian dan urusan anak-anak kalian melalaikan kalian dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa saja yang berbuat yang seperti itu, yakni sibuk mengurusi urusan harta benda, sibuk mengurusi urusan anak-anak, sampai tidak sholat, sampai tidak ngaji. Siapa yang berbuat seperti itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi, yakni alladzina khasiru anfusahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang rugi yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya adalah sebagaimana penjelasan Allah sendiri dalam surat yang lain pada ayat yang lain, yaitu alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Kenapa mereka rugi? Allah berfirman, lahum min fawqihim dhulalun wa min tahtihim dhulal. Karena nanti mereka akan dimasukkan ke suatu tempat, padahal mereka di dunia sudah mengaku sebagai orang yang beriman, yang seharusnya sholat, yang seharusnya dia puasa, zakat, haji, umroh, seharusnya dia mempelajari dan mengerti isi Al-Quran, tetapi itu tidak dia lakukan. Maka yang seperti itu mereka akan rugi, karena mereka akan dimasukkan ke suatu tempat yang kata Allah, min fawqihim dhulal, di atas mereka ada naungan api, wa min tahtihim, dan dari bawah mereka pun ada naungan api. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi tentang apa makna dari ibadah kurban yang selalu kita lakukan setiap tahun, demikian juga sholat Idul Adha ini, maka setiap tahun kita menyelenggarakan sholat Idul Adha, atau setiap tahun muslimin menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mereka sebenarnya menapak tilas, melakukan tapak tilas, meniru jejak yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari seorang pribadi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seseorang manusia, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang diberi gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Beliau sebagai orang yang dikasihi oleh Allah karena Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Dan seharusnya kita semua pun bukan hanya setiap Idul Adha menunaikan sholat Id seperti ini, dan bukan hanya kemudian menyembelih kurban, tapi seharusnya kita pun meniru apa yang sudah dijalani oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau manusia yang ikhlas kepada Allah, ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Begitu ikhlasnya Nabi Ibrahim ini, makanya kemudian beliau dinobatkan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Para muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagaimana keikhlasan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau pada waktu di seluruh negerinya, di seluruh negeri tempat Nabi Ibrahim tinggal, seluruh penduduk negeri pada waktu itu di bawah pimpinan Raja Namrud, mereka mulai dari rajanya, menteri-menterinya, kemudian para gubernur-gubernurnya, bupatinya kalau sekarang, kalau dulu gak ada bupati, semua pemimpin-pemimpin wilayah yang ada di kerajaan Namrud, mulai dari pemimpin atau rajanya sampai seluruh rakyatnya, mereka menyembah kepada berhala-berhala. Mereka mengagungkan berhala-berhala. Sedangkan Ibrahim alaihissalam dengan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, dengan wahyu yang Allah bisikkan kepada beliau, beliau menjadi sosok manusia yang punya ilmu, punya pengetahuan,
yang dengan ilmu atau pengetahuan itu beliau tahu bahwa yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan Namrud pada waktu itu, ya, penduduk negara atau kerajaan Namrud pada waktu itu adalah suatu perbuatan yang keliru. Mereka mengagungkan berhala-berhala, yaitu sesuatu yang mereka bikin sendiri berupa patung-patung atau apapun yang mereka bikin sendiri, kemudian itu yang mereka puja-puja, yang mereka sembah. Ibrahim alaihissalam tidak berbuat seperti itu. Di saat mana seluruh penduduk negeri itu menyembah kepada berhala-berhala, hanya Ibrahim alaihissalam saja yang tidak menyembah kepada berhala. Bapaknya Ibrahim yang bernama Azar itu juga menyembah berhala. Masya Allah. Ibrahim alaihissalam dengan ilmu yang datang dari Allah kepada beliau, yakni wahyu yang datang kepada beliau, beliau mengajari bapaknya terlebih dahulu. Ya abati lima ta'budu syaitan, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah setan? Karena menyembah berhala itu sama saja dengan setan, menyembah setan. Karena berhala itu adalah sesuatu yang kita bikin sendiri, yang dibikin oleh manusia kemudian itu disembah. Nah, kita jangan menjadi manusia yang seperti itu. Makanya setiap Idul Adha dikumandangkan takbir, baik pada hari ini di Indonesia ini maupun di Mekah sana. Semua orang yang menunaikan ibadah haji 2 juta lebih di sana mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, termasuk kita semua sekarang ini. Setiap Idul Adha dan Idul Fitri kita diajari untuk bertakbir kepada Allah, mengucapkan Allahu Akbar. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara sekalian para muslimin dan muslimat rahimakumullah, makna dari kata-kata atau kalimat yang kita ucapkan yang bernama, yang berbunyi Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar itu mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun pembesar-pembesar yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah kecil, semuanya adalah lemah di hadapan Allah. Mereka tidak boleh merasa kuasa, kemudian dengan kekuasaannya berbuat sewenang-wenang, membuat peraturan melarang orang berbuat baik, kemudian membiarkan orang berbuat jelek. Itu penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim seperti itu sama dengan Firaun, sama dengan Namrud. Nanti nasib mereka pun sama dengan mereka, masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang menjadi penguasa di tingkat yang paling rendah atau tingkat yang paling tinggi sekalipun, janganlah kita menjadi pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Itulah yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada umat manusia ini. Ibrahim alaihissalam, beliau hidup seorang diri, beriman seorang diri di suatu negeri yang luas. Kemudian beliau menikah dengan Siti Syarah. 2 orang suami istri ini kemudian beriman berdua. Bapaknya, mertuanya masih penyembah berhala. Kemudian Ibrahim dan Syarah ini diperintah oleh Allah, setelah terjadi kejadian, jadi setelah melalui kejadian sebelum beliau menikah, melalui kejadian-kejadian beliau ditangkap oleh penguasa Namrud, penguasa kerajaan beliau, yakni Raja Namrud, karena dianggap menentang kepala negaranya, dianggap berseberangan dengan rajanya. Lalu rajanya ini menyuruh kepada bala tentaranya untuk menangkap Ibrahim, lalu mengikat di atas tumpukan kayu, kemudian diperintahkan untuk dibakar. Sampai seperti itu Ibrahim alaihissalam diperlakukan. Tapi sekali lagi, karena Ibrahim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah seikhlas-ikhlasnya, sepenuh hati, sepenuh jiwa raga. Itu yang diucapkan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-124 dan seterusnya. Di sana ada ayat yang berbunyi, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah Muhammad ketika berkata kepada Ibrahim, Rabbnya Ibrahim yaitu Allah Ta'ala berkata kepada Ibrahim, aslim, Islamlah kamu Ibrahim.
menyerahlah kamu wahai Ibrahim, yakni maksudnya kepada Allah. Qal, Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku sudah menyerahkan diriku kepada Allah, pemelihara, penguasa seluruh alam ini ya Allah. Aku sudah menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Nah, apakah kita sekalian, Bapak, Ibu, para muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah menjadi manusia yang seperti itu? Yang mengaku Islam, yang dengan pengakuan kita sebagai orang yang memeluk al-Islam atau agama Islam ini sebagai keyakinannya, apakah kita sudah menjadi orang yang muslim, yang benar-benar muslim seperti Ibrahim alaihissalam ini? Karena Ibrahim oleh orang-orang Yahudi dianggap beragama Yahudi, oleh orang-orang Nasrani Ibrahim dianggap beragama Nasrani. Mereka memanggil Ibrahim dengan kata Abraham. Allah menurunkan surat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, makana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan. Tidaklah ada, bukanlah Ibrahim itu adalah orang yang Yahudi atau Nasrani atau orang Nasrani, walakin akan tetapi hanifan musliman. Beliau adalah orang yang hanif, seorang yang muslim. Jadi agama Ibrahim adalah Islam, bukan yang lainnya. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang Islam, orang yang muslim dan benar-benar muslim, menyerahkan dirinya total kepada Allah, sehingga segala perintah-perintah Allah dikerjakannya, dilaksanakannya walaupun berat. Segala larangan Allah ditinggalkannya walaupun berat untuk meninggalkannya. Itulah Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai datang ujian yang paling berat, yang terakhir kepada Ibrahim alaihissalam, ketika beliau setelah bertahun-tahun, 80 tahun usia beliau sudah menikah dengan Sarah, tapi belum juga dikaruniai anak. Akhirnya dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, beliau diizinkan oleh istrinya, bahkan disuruh oleh istrinya untuk menikah lagi. Lalu beliau menikah dengan Siti Hajar yang menjadi ibu dari bangsa Arab. Siti Hajar inilah yang kemudian melahirkan anak yang pertama dari Ibrahim alaihissalam, yang diberi nama Ismail alaihissalam. Nabi Ismail yang baru ditimang-timang beberapa hari oleh Ibrahim karena dia baru merupakan anak yang kecil, anak yang baru lahir. Tiba-tiba Allah menurunkan firman-Nya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, pergilah engkau ke sana, ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu, supaya engkau mengajak manusia di tempat itu, mengajak manusia kepada Allah. Lalu Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah meninggalkan anaknya yang masih bayi, yang belum bisa apa-apa. Demikian juga istrinya yang bernama Siti Hajar. Allah menyuruh Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua. Saudara bayangkan bagaimana seorang bapak dan seorang ibu, seorang bapak ibu yang lama mendambakan seorang anak, begitu punya anak, bukannya disuruh menunggui dan mengurusi anaknya, sibuk dengan urusan anak, tapi Ibrahim diperintah oleh Allah supaya meninggalkan anak istrinya, dan itu pun beliau kerjakan. Apa yang saya sampaikan ini dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ibrahim, ya, surat yang ke-14. Saya bacakan suratnya dari ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Allah bercerita kepada kita,
Allah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah ketemu dan hidup bersama dengan Nabi Ibrahim. Tapi beliau tahu tentang Nabi Ibrahim karena diberitahu oleh Allah lewat ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Allah bercerita kepada Nabi dan cerita ini diabadikan dalam Al-Quran sehingga selalu kita baca dan kita mengetahui kisahnya. Qala Ibrahim wa id qala Ibrahim, dan ingatlah Muhammad ketika berkata Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi, wahai Allah Tuhanku, ij'al hadal balada aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Yang dimaksud oleh Ibrahim alaihissalam adalah negeri Mekah pada waktu itu. Jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak-anakku, anak budal asnam, bahwasanya kami akan menyembah berhala-berhala seperti bapak-bapak kami, seperti saudara-saudara kami sebangsa setanah air yang mereka menyembah berhala-berhala. Ibrahim berdoa memohon supaya negerinya, negeri yang baru ini, negeri Mekah ini dijadikan sebagai negeri yang aman, dan beliau Ibrahim dijauhkan dan anak-anaknya juga dijauhkan dari menyembah berhala-berhala. Lalu Ibrahim mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, innahunna, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan kebanyakan dari manusia ini. Banyak dari manusia ini tersesat jalannya, salah hidupnya karena mereka mengikuti ajaran yang mengagungkan selain Allah. Lalu Ibrahim berkata, "Faman tabi'ani, maka barang siapa mengikuti aku ya Allah, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah dari golonganku. Wa man asani, dan siapa yang mendurhakai aku ya Allah, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang." Lalu Ibrahim berkata, Rabbana, ya Rabbku, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku telah meninggalkan, telah menempatkan min dzurriyyati, dari anakku yang baru lahir, karena engkau menyuruh aku meninggalkan Mekah ini. Biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak mempunyai tanaman apapun. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dimuliakan, yaitu Baitullah. Ibrahim diperintah oleh Allah meninggalkan bayinya yang masih kecil. Ibrahim pun mengerjakan itu. Yang pada waktu beliau mengerjakan itu, istrinya bingung ketika tiba-tiba Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir. Istrinya bingung, jalan ke sana kemari bertanya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau berbuat sekejam ini kepada kami berdua? Engkau tinggalkan kami berdua di tempat yang gersang ini." Saudara bayangkan, Mekah beribu-ribu tahun yang lalu belum ada apa-apa di sana kecuali padang pasir saja. Bahkan air Zam-Zam itu pun belum ada. Tapi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya demi melaksanakan perintah Allah. Beliau kerjakan. Tinggalkan anak istrimu, nanti aku yang mengurusi. Begitu kata Allah. Lalu Ibrahim pun mengerjakan, lalu mengatakan, "Ya Allah, aku sudah menempatkan keturunanku, anakku di lembah yang tidak ada tanamannya, di dekat rumahmu yang mulia ini. Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah Tuhan kami, liyuqimus shalah, hendaknya engkau menjadikan anakku dan mereka yang aku tinggalkan ini orang-orang yang mau menegakkan sholat. Faj'al, lalu jadikanlah afidatan minan nas, hati manusia, tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Warzuqhum, dan berilah rezeki kepada mereka ya Allah, minas tamarat, dari segala macam buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka semua bersyukur kepadamu ya Allah. Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Kita lihat Mekah yang sekarang ini beda dengan Mekah di zaman Nabi Ibrahim dulu. Dulu di sana tidak ada buah apapun yang tumbuh. Sekarang ini kalau saudara pergi ke Mekah, saudara kepingin buah apa saja yang tidak ada tanamannya di sana, tapi buahnya ada di situ. Itulah Mekah. Dan setiap tahun orang selalu mempunyai kecenderungan hati untuk kembali ke Mekah. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang orang pernah singgah ke sana lalu kepingin balik lagi terus menerus selain yang namanya Mekah. Orang mungkin boleh pergi piknik ke Korea, ke Cina, atau ke Amerika, ke Eropa. Tapi begitu mereka sudah menginjakkan kaki ke sana, mereka kalau mau ke sana lagi berpikir dua kali. Berpikir, aduh, kepingin, tapi duitnya dari mana? Sedangkan saudara-saudara kita yang muslim ini,
Mereka yang sudah pernah haji ke Mekah, sudah pernah umroh ke Mekah, mereka selalu ingin datang lagi ke sana. Itu yang dimaksud oleh Allah. Hati manusia ini cenderung condong ke sana. Bagi mereka yang beriman tentunya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah pendidikan yang diajarkan oleh Ibrahim kepada kita sekalian. Hendaknya kita menjadi orang tua yang memikirkan nasib anak-anaknya, khususnya nasib anak-anak kita di akhirat nanti. Karena itu hanya bisa kita usahakan sekarang. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dengan didikan agama yang benar, yang baik ini, maka anak-anak kita akan tidak kenal agama. Begitu anak kita tidak kenal agama, kalau mereka menjadi pejabat, mereka pasti akan korupsi. Kalau mereka menjadi pejabat, lazim mereka akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Tapi kalau anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama ini dengan baik dan selalu dalam pengawasan kita, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang adil dan makmur, akan menjadi negeri yang penuh dengan barokah yang turun dari langit dan bumi. Kita tidak akan menjadi negeri yang ketinggalan, kita tidak akan menjadi negara yang tertinggal, tidak akan menjadi negara yang lemah, tapi akan menjadi negara yang kuat, karena manusia-manusianya adalah manusia-manusia yang kuat. Bukan kuat hartanya, tapi kuat keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka tidak akan takut dan gentar menghadapi apapun yang ada. Ayuhan nas, pendidikan ikhlas inilah yang diajarkan oleh Ibrahim kepada kita. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah berbuat segala sesuatu hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Ibrahim sampai berani meninggalkan anak istrinya di sana, tidak ada apa-apa, tapi kemudian dari kehendak Allah lalu timbullah, terbitlah air Zam-Zam. Karena ibunda Nabi Ismail ketika menggendong anaknya menangis terus kehausan karena tidak ada air susunya yang keluar lagi. Lalu kehausan mereka berdua, duduklah ibunda Ismail ini di tanah dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air Zam-Zam dan mereka berdua minum dari sana. Dan kemudian datanglah sekelompok orang Jurhum melihat mereka berdua kasihan, lalu mereka dibuatkan kemah. Lalu mereka berdua bisa hidup sampai akhirnya mereka bertemu kembali dengan Ibrahim setelah Ismail menginjak remaja. Masya Allah, berapa tahun itu ditinggalkan. Dan Ibrahim cukup berdoa, warzuqhum, berilah rezeki kepada mereka ya Allah, kepada anakku, istriku yang aku tinggal itu, dan kepada penduduk negeri yang mereka tinggali itu. Minat tamarot, dari segala macam buah-buahan, la'allahum yaskurun. Ibrahim cukup berdoa saja untuk anak-anaknya. Dan seharusnya kita pun demikian juga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kalau untuk urusan dunia, saudara tidak usah takut nanti anak sampean sekolahnya bagaimana, kerjanya apa, tidak usah takut. Itu nanti Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Jadilah saudara orang-orang tua yang taat kepada Allah. Bapaknya taat kepada Allah, ibunya taat kepada Allah. Bapaknya sholat, ibunya juga sholat. Bapak ibunya sama-sama ngaji, mempelajari kitab Allah yang suci ini, yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibaca dan dipelajari dan dijalani ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Mestinya kita semua menjadi orang tua yang seperti itu, seperti Ibrahim, yang berdoa agar jangan sampai anaknya menyembah berhala. Tapi kalau anak kita tidak kita didik dengan Islam ini, maka nanti anak kita akan menyembah berhala. Berhala mungkin tidak sama dengan berhala zaman Nabi Ibrahim dulu. Karena zaman Nabi Ibrahim dulu ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Sedangkan orang-orang zaman sekarang ini, Bapak Ibu dan sekalian, tidak lagi menyembah matahari, tapi mereka menyembah gambar matahari. Mereka punya bendera dikasih gambar matahari. Lalu bendera ini yang mereka berani mati untuk membela bendera yang bergambar matahari. Ada yang bergambar bulan, ada yang bergambar bintang. Itu sebenarnya adalah berhala sama dengan berhala zaman Nabi Ibrahim dulu. Mereka tidak lagi mengagungkan kepada Allah, tapi bendera yang mereka pegang, termasuk bendera ISIS. Saya mengingatkan di sini, kita semuanya tidak ada hubungan apa-apa dengan ISIS atau ISIS atau apapun namanya, ISIS atau apa namanya. Itu gerakan yang kita tidak ada hubungannya dengan mereka. Kita tidak usah mendukung mereka, tapi juga nggak usah memusuhi mereka. Biarlah itu urusan orang-orang yang berwenang untuk mengurusi. Kita cukup
beribadah kepada Allah, mendidik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah, kemudian kita sendiri dan anak-anak kita bersama seluruh keluarga kita ini beribadah bersama-sama. Lalu nanti kita semua akan bertemu bersama-sama di akhirat sana, masuk ke dalam surga Allah yang kekal. Itulah nasihat yang bisa saya sampaikan mengenai ajaran ikhlas, yaitu ajaran yang mengajarkan kita, yang secara ringkasnya oleh Allah sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang terdiri dari 114 surat, semua nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran itu ada kata-katanya di dalam suratnya. Surat Al-Fatihah misalnya, ya, surat Al-Fatihah itu dinamakan juga surat Alhamdu. Kata-kata Al-Fatihah dalam Al-Quran ayat-ayatnya nggak ada yang bunyi Al-Fatihah. Tapi kalau Alhamdu itu dalam Al-Quran, Al-Fatihah ada bunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Setiap nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran pasti di dalam ayat-ayatnya disebut kata-kata itu, kecuali surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang atau disebut juga surat Qul Huwallahu Ahad, itu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga tidak berbicara apa-apa selain mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas, karena surat itu mengajarkan kepada kita supaya kita mengenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita itu sebenarnya? Qul, katakanlah, Huwallahu Ahad. Dia Allah itulah yang Maha Esa, Tuhan kami. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak pernah diperanakkan. Lam yalid, dia tidak melahirkan anak, walam yulad, dan dia tidak pernah dilahirkan. Jadi tidak ada Tuhan kok pernah dilahirkan, tidak ada. Tidak ada ulang tahunnya Tuhan itu nggak ada. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan dia satu pun. Jadi surat itu sebanyak 4 ayat hanya mengajarkan kepada kita tentang Allah. Itulah yang harus kita agungkan di muka bumi dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap hari kita mengucapkan Allahu Akbar ketika akan sholat. Dan hari ini kita mengulang-ulang sampai hari tasyrik nanti kita akan bertakbir terus setiap selesai sholat fardu, mengagungkan asma Allah. Bahkan sebenarnya bukan hanya setiap sholat fardu, di saat-saat longgar pun kita boleh bertakbir sendirian atau bersama-sama. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita sebagaimana yang Allah sudah karuniakan kepada Ibrahim alaihissalam. Ayuhan nisa, bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, para muslimah rahimakumullah, rahimakunallah. Marilah saya mengajak agar saya yang berbicara ini dan ibu-ibu sekalian untuk berusaha menjalani sisa umur kita ini dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita bahwa setiap wanita yang muslimah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW al-jannatu tahta Al-jannatu tahta abdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak-telapak kaki para ibu. Demikian mulianya
yang namanya ibu, sehingga dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu maksudnya bukan di bawah telapak kaki sampean itu ada surganya, bukan begitu. Itu maksudnya ibu-ibu ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya derajat seorang ibu, sampai setiap anak yang durhaka kepada ibunya, maka anak itu akan celaka hidupnya. Kalau tidak di dunia ini celaka, nanti di akhirat pasti celaka. Jadi bagi anak-anak remaja, adik-adik yang masih remaja yang belum punya suami, jadilah Anda remaja putri yang santun kepada ibu bapaknya. Jadilah Anda remaja-remaja putri muslimah yang hidup menjalani perintah-perintah Allah. Dimulai dengan sholat 5 waktu, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah Anda membaca Al-Quran. Saya dulu juga sampai tamat SMA tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi sambil kuliah di Fakultas Kedokteran, saya mulai mengaji. Terus sampai 8 tahun baru lulus jadi dokter umum. Saya tidak pernah berhenti ngaji. Dari mulai membacanya, mengartikan kata demi kata dari setiap ayatnya, sampai kemudian memahami makna setiap ayat Al-Quran tersebut. Dan diajari oleh guru saya bagaimana mengamalkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika saya lulus dokter, saya tidak sibuk mencari pekerjaan, datang pekerjaan sendiri ke rumah saya. Pekerjaan datang, orang lain keluar cari, itu pekerjaan datang. Dan orang lain ditempatkan di tempat yang jauh-jauh, saya ditempatkan yang dekat dengan tempat mengaji. Jadi sambil bekerja di puskesmas selama 9 tahun, saya masih bisa mengaji. Sampai akhirnya Allah mentakdirkan saya, karena saya tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah pada waktu itu. Saya bukan dari keluarga yang kaya raya. Saya mulai sekolah, bapak saya walaupun tentara dengan pangkat terakhir kolonel, beliau tidak punya apa-apa. Hartanya sudah habis untuk menyekolahkan kakak-kakak saya. Sehingga saya sebagai anak bungsu tidak ada lagi duitnya. Lalu saya dititipkan kepada kakak saya yang tertua. Dialah yang kemudian membiayai sekolah saya. Sampai akhirnya saya hampir tamat menjadi dokter. Ya, itu semua kemudahan yang diberikan oleh Allah. Saya tidak punya uang untuk kuliah, tapi kemudian ada orang yang membayari saya sampai saya kuliah selesai menjadi spesialis. Saya bingung mau cari tempat kerja di mana setelah spesialis. Guru besar saya, para profesor-profesor saya yang kalau pagi dia mengajari saya ilmu penyakit saraf, tapi kalau siang hari ba'da duhur, para profesor tadi menjadi murid saya, mengaji Al-Quran kepada saya. Jadi kalau pagi saya jadi murid, siang hari saya jadi guru agama, guru ngajari ngaji. Akhirnya saya lulus, dan lulusnya pun mudah. Satu angkatan dengan saya yang lulus duluan. Yang lainnya belum ada yang lulus. Itu semua kemudahan dari Allah. Kemudian selesai, saya ditak untuk menjadi tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Tapi Menteri Kesehatan pada waktu itu menolak permintaan saya untuk menjadi tenaga pengajar, karena saya NIP-nya Nipdepkes, Kemenkes. Jadi saya harus wajib kerja sarjana yang kedua. Akhirnya saya pun dilempar ke Sampit ini. Waktu itu perjanjiannya 3 tahun balik ke Gadjah Mada. Tapi sejarah saya ternyata berjalan tidak sesuai yang direncanakan. Mula-mula saya keberatan ditempatkan di Sampit ini, tapi kemudian ternyata setelah belum ada 3 tahun, baru setahun 2 tahun, loh kok enak ya tinggal di sini gitu. Sampai akhirnya saya sudah 10 tahun sekarang di sini. Bekerja nyaman, enak di sini. Warga Sampit ini saya merasakan nyaman bergaul dengan mereka. Walaupun ada di antara mereka yang berbeda pandangan dengan saya, ya, ada warga Sampit ini yang berbeda pandangan dengan saya berhari raya mengikuti
sebagian dari muslimin yang ada di Indonesia hari ini, tapi saudara saya memilih besok, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Kita nggak usah bermusuhan karena berbeda. Jadi begitulah kemudahan demi kemudahan Allah berikan kepada diri saya. Kenapa? Ya karena saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang terbaik walaupun saya belum baik. Saya belum berani mengaku sebagai orang yang baik. Saya masih cacat, masih punya kejelekan, masih punya keburukan. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki dari hari ke hari. Nah, Bapak, ibu-ibu sekalian, saya mengharap ibu jadilah ibu yang memperhatikan dengan benar kepada anak-anaknya. Kalau jadi anak, menjadi putri-putri, jadilah Anda putri-putri yang taat kepada kedua orang tuanya. Lakukan perintah kedua orang tua Anda selagi perintah itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selagi tidak bertentangan. Adapun kalau orang tua Anda menyuruh Anda berbuat sesuatu yang melanggar aturan Islam, saudara boleh tidak taat kepada kedua orang tua itu, tapi bergaulnya pun tetap dengan cara yang santun. Menolak pendapat kedua orang tua yang berbeda dengan kita pun dengan ucapan yang santun, yang hormat. Karena Ibrahim itu dikatakan oleh Allah Halim. Dia itu orang yang lembut hatinya, orang yang santun kepada siapa saja. Itu Ibrahim alaihissalam. Jadi marilah kita semuanya sebagai bapak-bapak di belakang saya ini dan ibu-ibu yang ada di depan saya, ingatlah hadis Nabi. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai oleh Allah tentang kepemimpinannya. An ra'iyati, tentang rakyatnya. Rakyat adalah orang yang di bawah kepemimpinan kita. Lalu Rasul menjelaskan wal imamu ra'in, atau beliau mengatakan war rajulu wal amiru ra'in, dan seorang amir, seorang gubernur atau seorang imam, yaitu seorang presiden, raja atau apapun namanya, raja, gubernur, presiden, bupati, wali kota, camat, lurah, itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan mereka semua akan ditanyai oleh Allah tentang keadaan rakyatnya. War rajulu ra'in fi ahli baitihi, dan seorang laki-laki pemimpin di dalam keluarganya. Atau beliau mengatakan war rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan orang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kemudian beliau wa mas'ulun an ra'iyatihi, beliau mengatakan dan setiap laki-laki, setiap suami yang punya rakyat yang namanya istri dan anak-anak akan ditanya di akhirat nanti oleh Allah tentang rakyatnya. Rakyatnya sudah diapakan? Sudah dididik untuk menyembah kepada Allah atau belum? Sudah dididik untuk beribadah atau belum? Kemudian dia mengatakan wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang wanita pun pemimpin ala baiti zaujihi wa waladihi, dan seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah milik suaminya dan anak-anak dari suaminya. Wa mas'ulatun anhu, dan setiap istri akan ditanya oleh Allah tentang yang dipimpinnya. Ibu-ibu nanti di akhirat akan ditanya tentang anak-anaknya. Anak ibu itu sudah diapakan? Sudah diajari ngaji atau kalau ibu sendiri belum bisa ngaji, sudah disuruh untuk belajar ngaji apa belum anak-anaknya? Itu nanti yang akan ditanya. Tidak ada pertanyaan untuk para ibu-ibu, anakmu sudah kamu kuliahkan sampai kemana? Nggak ada pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah anak-anak kamu sudah kamu ajari ibadah kepada Allah atau belum? Sudah diajari mengenai Islam atau belum? Itu pertanyaannya. Bahkan kemudian Nabi menyatakan wal khadimu, dan seorang pelayan, seorang pembantu rumah tangga sekalipun, beliau mengatakan ra'in adalah pemimpin juga. Ala mali sayyidihi, pemimpin yakni yang mengurusi atas harta tuan. Seorang pembantu rumah tangga bukanlah seorang yang hina di hadapan Allah. Dalam Islam ini pembantu rumah tangga dianggap juga oleh ajaran Islam sebagai pemimpin, karena seorang pembantu rumah tangga memimpin harta milik tuannya. Ketika tuannya sedang bepergian, yang tinggal cuma pembantu rumah tangganya saja, maka saat itu pembantu rumah tangga tadi adalah pemimpin di rumah itu.
Dan dia tidak boleh menyerahkan harta milik tuannya kepada siapapun, walaupun yang minta kepada dia orang yang mengaku saudara daripada si tuan rumahnya itu. Itulah bantu yang beriman. Dia baik, dia memimpin dengan baik. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dan putra-putranya diberi oleh Allah kemudahan dalam hidup ini. Jadi diberi kemudahan dalam kehidupan dunia ini, dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tasaddaqu tasaddaqu tasaddaqu. Berpuasa di bulan Ramadan.